Ikan hiu naik gunung. Gunungnya Gunung Latimojong. Terima kasih yang udah gabung. Subscribe dulu dong. Kali ini saya mau membahas film The Good Doctor episode 5. Jika belum nonton episode sebelumnya, silahkan nonton videonya yang linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan kemunculan seorang laki-laki yang bernama Kevin. Ia mendatangi rumah ayahnya untuk bersilaturahmi. Namun sang ayah yang bernama Wills tidak menyambut baik kedatangan anaknya tersebut. Wills sangat kecewa kepada Kevin karena tidak datang ke acara pemakaman ibunya. Bahkan Kevin tidak pernah mengangkat telepon dari Wills dan baru bisa ke rumah setelah ibunya dimakamkan selama 5 minggu. Kevin berusaha meminta maaf kepada Wills dan langsung memeluknya. Namun Wills tetap tidak menghiraukan Kevin dan pergi meninggalkannya. Saat Kevin mau pergi, terdengar suara ayahnya yang terjatuh. Kevin langsung menghampirinya dan ternyata ayahnya sesak yang membuatnya tidak dapat bernafas. Lalu Kevin membawa ayahnya ke rumah sakit tempat Dr. Murphy bekerja. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez, Dr. Kalu, Dr. Brown, dan Dr. Murphy sedang melakukan pemeriksaan pada Wills. Hasil diagnosa Wills mengalami anafilasis yang sangat parah dan ia juga sangat sulit untuk bernafas. Hasil diagnosa juga mengatakan bahwa Wills mengalami alergi, namun mereka tidak menemukan alergi apa yang terjadi pada Wills. Wills juga mengalami sakit perut yang sangat luar biasa. Lalu mereka pun menemui Wills untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam. Namun Dr. Murphy melihat seorang pasien anak kecil yang sangat mirip sekali dengan Steve. Steve adalah adik Murphy yang meninggal ketika Dr. Murphy masih kecil yang telah saya ceritakan di season 1. Lalu Dr. Murphy secara diam-diam meninggalkan Dr. Melendez, Dr. Kalu, dan Dr. Brown dan lebih memilih memeriksa anak kecil tersebut yang bernama Evan. Ternyata Evan mengalami patah tulang lengan yang parah, namun Evan tidak perlu paku tulang untuk menahan patahannya karena patahan terletak pada tulang rawan yang dapat sembuh dengan baik. Evan mengatakan bahwa ia terjatuh saat melakukan karya wisata sekolah sehingga membuat lengannya patah. Evan juga mengatakan bahwa ia sangat ceroboh sehingga dirinya sangat sering sekali terjatuh. Lalu Dr. Murphy memeriksa penglihatan Evan dengan cara memberikan instruksi kepada Evan agar mengikuti gerakan dari Dr. Murphy. Setelah melakukan pemeriksaan, Dr. Murphy menyimpulkan bahwa Evan mengalami nistagmus. Dr. Murphy menyimpulkan nistagmus karena pergerakan mata dari Evan yang tidak sesuai dengan jarinya. Lalu Dr. Murphy akan melakukan CT pada kepala Evan untuk memastikan kenapa Evan mengalami nistagmus. Saat ingin mendaftarkan Evan untuk melakukan CT, Dr. Murphy bertemu dengan Dr. Glassman. Dr. Glassman sangat terkejut melihat Evan karena mirip sekali dengan adik dari Dr. Murphy yaitu Steve. Dr. Glassman mencoba berbicara kepada Murphy jika Evan sangat mirip sekali dengan Steve. Dr. Murphy mencoba untuk menghindari pembicaraan tersebut dan mengatakan bahwa Steve sudah lama mati. Lalu Dr. Murphy meninggalkan Dr. Glassman. Singkat cerita, akhirnya Evan dilakukan CT pada kepalanya. Di sini kita diperlihatkan bahwa Evan adalah orang yang sangat supel sehingga ia selalu mengajak bicara Dr. Murphy. Evan yang memiliki sifat yang ceria berusaha memberikan humor setiap perkataannya. Namun kadang Murphy tidak menanggapinya dengan tertawa dan terkesan menganggap hal itu dengan serius, sehingga sangat sulit untuk Evan menanggapi Dr. Murphy. Lalu Dr. Murphy menjelaskan kepada Evan bahwa dirinya adalah seorang penderita autis. Hal inilah yang membuat Dr. Murphy sangat sulit membaca petunjuk sosial seperti humor dan sindiran. Lalu Evan menanyakan apakah Dr. Murphy telah menikah atau sudah memiliki pacar. Dr. Murphy mengatakan bahwa ia menyukai Lea dan pernah meminjamkannya baterai. Lalu hasil CT dari Evan keluar. Saat Dr. Murphy sedang menganalisa hasil CT, tiba-tiba saja Dr. Melendez menemuinya. Dr. Melendez mempertanyakan kenapa Dr. Murphy melakukan CT pada kepala Evan sedangkan Evan hanya mengalami patah lengan. Dr. Melendez meminta agar Dr. Murphy meninggalkan Evan dan kembali kepada pasien yang bernama Wills. Lalu Dr. Murphy memperlihatkan hasil CT bahwa Evan mengalami tumor otak yang ada di balik telinganya. Dr. Melendez pun menyuruh agar Dr. Murphy untuk fokus menangani Evan dan melupakan Wills. Lalu Dr. Murphy menemui orang tua dari Evan dan mengatakan bahwa Evan terjatuh bukan karena ia ceroboh, melainkan karena tumor yang dimilikinya. Tumornya inilah yang membuat keseimbangan dari Evan terganggu dan membuat Evan terjatuh.
Dr. Murphy juga telah mengatur pertemuan dengan seorang dokter ahli onkologi untuk penyakit Evan. Namun ternyata orang tua dari Evan sudah mengetahui bahwa Evan menderita tumor dan telah memiliki dokter ahli onkologi sendiri. Orang tua Evan menjelaskan bahwa Evan telah didiagnosa menderita osteosarkoma stadium 4 dan divonis hanya memiliki sisa hidup 1 tahun dan kini dia sudah menjalani 7 bulan. Lalu Dr. Murphy meninggalkan orang tua dari Evan. Namun sebelum Dr. Murphy pergi, orang tua dari Evan meminta agar Dr. Murphy tidak memberitahu kepada Evan hasil diagnosanya yang telah orang tuanya rahasiakan. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy menemui Dr. Glassman. Dr. Murphy meminta pendapat kepada Dr. Glassman kenapa Evan tidak boleh mengetahui penyakitnya sedangkan Evanlah pasiennya. Dr. Glassman menjelaskan bahwa Evan masih kecil dan semua itu bukan hanya tentang Evan tetapi juga tentang orang tua Evan. Kemungkinan orang tua Evan sangat sulit untuk memberitahu kepada Evan karena alasan apapun itu. Dr. Murphy mengatakan kenapa tidak orang tuanya saja yang tidak diberitahu tentang penyakitnya Evan jika orang tuanya tidak bisa menyampaikan kepada anaknya. Lalu Dr. Glassman menjelaskan bahwa biarkan saja Evan tidak tahu dan biarkan dia menikmati hidupnya. Dr. Glassman juga menjelaskan bahwa Dr. Murphy tidak punya pilihan lain karena itu bukan hak dari Dr. Murphy tapi hak orang tua Evan. Lalu Dr. Murphy meninggalkan Dr. Glassman. Ternyata Dr. Murphy menemui Dr. Brown dan meminta untuk melakukan kebohongan kepada Evan karena Dr. Murphy tahu bahwa ia tidak hebat dalam berbohong. Dr. Brown menyetujuinya dan mereka pun ke tempat Evan. Lalu Dr. Brown menjelaskan kepada Evan bahwa Evan harus menggunakan paku tulang pada lengannya. Tentu Evan merasa aneh karena sebelumnya Dr. Murphy mengatakan tidak memerlukan paku tulang dan berubah saat Dr. Murphy melihat CT dari kepala Evan. Dr. Brown terus meyakinkan Evan bahwa patah lengannya sangat parah dan tulang pakulah solusi paling bagus. Akhirnya Dr. Brown berhasil meyakinkan Evan. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy sedang melakukan penggantian perban pada lengan Evan. Evan menanyakan kenapa Dr. Murphy meminta agar Dr. Brownlah yang menyampaikan diagnosa. Dr. Murphy menjelaskan bahwa Dr. Brown sangat pintar dalam berbicara dengan para pasien daripada dirinya. Evan yang mengetahui ada hal yang ditutupi mengatakan bahwa Dr. Murphy telah berbohong. Dr. Murphy yang sudah sangat terpojok akhirnya mengatakan yang sebenarnya bahwa Evan mengalami kanker. Ternyata Evan pun selama ini telah mengetahui penyakitnya tersebut. Evan menceritakan bahwa orang tuanya pernah membawanya ke dokter karena kakinya yang sakit. Saat di rumah sakit, para dokter banyak sekali melakukan pengujian kepada Evan. Namun anehnya setelah melakukan pengujian, Evan dinyatakan baik-baik saja. Lalu mereka pulang dan esoknya orang tua Evan memberikan Evan PS4. Evan pun mencari tahu penyakitnya di internet dengan melihat gejala-gejala yang dialaminya. Lalu Evan menyimpulkan bahwa ia mengalami osteosarkoma sama seperti yang didiagnosa oleh Dr. Murphy. Evan pun menjelaskan agar Murphy tidak usah merasa bersalah karena Evan sendiri tidak takut akan kematian. Evan hanya takut akan sekarat karena mungkin akan terasa sakit. Evan juga tidak percaya surga karena ia tidak mau mempercayai akan adanya Tuhan. Jika ia harus mempercayai Tuhan, maka ia juga harus mempercayai bahwa Tuhanlah yang memberikan dirinya sakit. Hal itu membuat ia sangat bingung dengan keadaan yang ia alami. Dr. Murphy sangat sedih mendengar hal itu dan berniat untuk menolong Evan. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu dan Dr. Brown menjelaskan kepada Dr. Melendez bahwa hasil pengujian lipase, amilase, dan enzim pankreas pada Wilks sangat tinggi. Dr. Kalu dan Dr. Brown berpendapat bahwa pankreasnya mungkin akibat alkohol karena Wilks meminum alkohol saat pagi hari. Hal ini membuat anafilaksis mempercepat penyerangan pada pankreas. Namun Dr. Melendez kurang menyetujui hal itu karena tidak semua orang yang meminum alkohol membuat pankreasnya sakit. Dan Dr. Melendez meminta agar melakukan CT pada perut Wilks dengan baik karena CT tersebut tidak dapat melihat pankreas dengan utuh akibat tertutupi dengan usus besar. Akhirnya Dr. Kalu memutuskan untuk melakukan CT kembali agar hasilnya bagus. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu dan Dr. Brown setelah melakukan CT yang lebih baik menemui Wilks. Dr. Kalu menjelaskan bahwa ada luka di pankreas Wilks. Untuk lebih memastikannya, maka Dr. Kalu harus melakukan biopsi. Dan kemungkinan hasilnya adalah kista jinak, bahkan bisa saja kanker. Lalu Dr. Kalu dan Dr. Brown meninggalkan Wilks. Singkat cerita, Dr. Kalu dan Dr. Brown melakukan endoskopi pada pankreas Wilks. Endoskopi ini dilakukan dengan cara memasukkan selang lentur yang ujungnya terdapat kamera kecil untuk mengetahui hasil biopsi. Namun saat kamera telah menemukan pankreas, tiba-tiba saja Wilks mengalami shock anafilaksis yang membuat tenggorokannya mengerut dan sulit bernafas. Karena terjadi yang tidak diinginkan, akhirnya Dr. Kalu menarik selang kamera tersebut dan menghentikan endoskopi tersebut.
Lalu Dr. Kalu dan Dr. Brown menjelaskan apa yang terjadi pada Wills kepada Dr. Melendez. Dr. Kalu dan Dr. Brown menjelaskan bahwa Wills mengalami alergi lagi seperti waktu pertama dibawa ke rumah sakit. Alergi itu terjadi bertepatan saat dilakukannya biopsi pada pankreas Wills yang hasilnya adalah kista. Dr. Melendez menyimpulkan bahwa alergi dari Wills adalah alergi terhadap apapun yang mendeteksi kista tersebut. Dr. Melendez meminta agar Dr. Kalu dan Dr. Brown melakukan pemeriksaan pada seluruh tubuh Wills agar mengetahui apakah ada kista yang lain. Lalu Dr. Kalu dan Dr. Brown melakukan CT pada seluruh tubuh Wills dan menemukan 4 kista yang di dalam kista tersebut terdapat banyak cacing pita. Tidak hanya itu, ternyata salah satu kista tersebut berada di otak Wills. Lalu Dr. Kalu menemui Dr. Glassman karena Dr. Glassman lah yang ahli dalam bedah saraf. Dr. Kalu memperlihatkan hasil CT pada otak Wills yang terdapat kista yang dipenuhi dengan cacing pita. Dr. Glassman sangat terkejut melihat hal itu. Akhirnya Dr. Glassman dan Dr. Kalu menemui Wills dan memberitahu bahwa Wills memiliki kista yang dipenuhi dengan cacing pita. Lalu Dr. Glassman mengatakan bahwa ia akan mengangkat kista tersebut walaupun kista yang ada di kepalanya lah yang sangat sulit untuk diangkat. Karena Dr. Glassman harus membelah tengkorak kepala bagian atas milik Wills. Akhirnya Dr. Glassman dan Dr. Kalu meninggalkan Wills. Esok harinya Wills dibawa ke ruang operasi dan akan dilakukan pembedahan kepada kepalanya. Lalu Dr. Glassman dan Dr. Kalu melakukan pembedahan pada kepala Wills. Tentu saja akhirnya pembedahan pada kepala dari Wills berhasil. Singkat cerita, operasi Wills pun selesai dan sedang melakukan proses penyembuhan yang ditemani oleh Kevin. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy yang masih tidak terima dengan penyakit Evan. Dr. Murphy berusaha untuk mencari kesalahan diagnosa dari semua pihak rumah sakit yang telah mendiagnosa Evan. Lalu tiba-tiba Dr. Murphy menyadari sesuatu dan menyimpulkan bahwa mungkin saja jika Evan tidak mengidap kanker. Esok harinya Dr. Murphy menemui Dr. Melendez dan mengatakan bahwa bisa saja Evan tidak mengidap kanker. Dr. Murphy menjelaskan bahwa mungkin semua rumah sakit salah dalam melakukan diagnosa pada Evan. Menurut Murphy, bisa saja Evan terkena virus Epstein-Barr yang terhubung pada histiosis sel Langerhans. Hal itulah yang membuat luka esteolik pada lengan atas Evan sehingga mungkin saja rumah sakit telah salah melakukan diagnosis. Lalu Dr. Melendez menanyakan bagaimana dengan tumor otak yang ada di kepalanya. Dr. Murphy menjelaskan mungkin saja itu adalah Langerhans yang muncul pada tengkorak Evan. Jika memang yang dikatakan Dr. Murphy benar, maka Evan dapat diobati dengan prednison. Lalu Dr. Murphy meminta melakukan aspirasi sumsum untuk memastikan apa yang dikatakannya benar. Dr. Melendez bingung kenapa harus dilakukan aspirasi sumsum karena seharusnya sudah ada pada berkas Evan saat diperiksa di rumah sakit sebelumnya. Lalu Dr. Murphy mengatakan bahwa hasil dari semua rumah sakit mengatakan bahwa Evan positif osteosarkoma. Dr. Murphy mengatakan mungkin hasil itu salah. Dr. Melendez sangat marah karena hal itu hanya akan membuat harapan kepada orang tua Evan, padahal Evan sangat mustahil untuk dapat selamat. Akhirnya Dr. Melendez meninggalkan Dr. Murphy. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy berusaha meminta bantuan kepada Dr. Glassman. Dr. Glassman tentu menolak hal itu karena kemungkinan Dr. Murphy benar sangat kecil, yaitu sebesar 0,03%, dan jika salah maka Dr. Murphy memberikan harapan palsu kepada orang tua. Namun Dr. Murphy mengatakan bahwa ia ingin melakukan pengujian aspirasi sumsum secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain. Dr. Glassman mengatakan bahwa hal itu adalah pelanggaran etis secara terang-terangan. Namun Dr. Murphy tetap ingin melakukannya. Dr. Glassman yang bingung bagaimana melarangnya akhirnya membiarkan Dr. Murphy melakukan hal itu. Dr. Glassman juga menyarankan agar jika ada yang bertanya apa yang dilakukan oleh Dr. Murphy, maka katakan bahwa ia menemukan RBC yang rendah dan harus menemukan penyebabnya. Dan Dr. Glassman mengingatkan agar semua yang dilakukan ini tidak diketahui oleh siapapun. Akhirnya Dr. Murphy meninggalkan Dr. Glassman untuk melakukan pengujian pada Evan. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy ingin melakukan pengujian aspirasi sumsum pada Evan. Di sini Murphy mencoba berbohong kepada Evan bahwa ia sedang melakukan pemeriksaan karena RBC pada Evan yang rendah sesuai dengan instruksi Dr. Glassman. Karena Dr. Murphy tidak hebat dalam berbohong, tentu dengan mudah Evan mengetahuinya bahwa Dr. Murphy sedang berbohong. Evan menanyakan apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Dr. Murphy. Dr. Murphy akhirnya jujur dan mengatakan bahwa mungkin saja Evan tidak mengalami osteosarkoma melainkan penyakit yang dapat diobati. Sehingga Dr. Murphy harus melakukan pengujian aspirasi sumsum. Dr. Murphy juga mengatakan bahwa ia tidak boleh memberitahu Evan dan orang tuanya karena ditakutkan memberikan harapan palsu. Ternyata Evan menyetujui hal itu dan meminta Dr. Murphy cepat melakukan pengujian aspirasi sumsum sebelum orang tuanya kembali. Namun saat ingin melakukan pengujian, tiba-tiba saja kedua orang tua Evan datang.
Orang tua Evan menanyakan apa yang dilakukan oleh Dr. Murphy. Evan berusaha menutupinya dengan mengatakan bahwa ia sedang diberikan penghilang rasa sakit karena lengannya yang terasa sakit. Namun Dr. Murphy malah membantah hal yang dikatakan oleh Evan karena tidak ada hubungannya penghilang rasa sakit dengan penyuntikan bagian punggung. Karena yang dikatakan Dr. Murphy itu membuat kebohongan Evan dan Murphy terbongkar. Akhirnya Murphy terpojok dan berkata jujur. Dr. Murphy menjelaskan bahwa Evan mungkin tidak terkena osteosarkoma, melainkan sesuatu yang mirip gejalanya dengan osteosarkoma, dan kemungkinan ia benar adalah 0,03%. Orang tua Evan tentu sangat marah karena Dr. Murphy telah memberitahu Evan menderita kanker dan memberikan harapan yang hampir mustahil. Lalu orang tua Evan akhirnya mengusir Dr. Murphy dari ruangan tersebut. Namun tiba-tiba saja Evan mengalami batuk-batuk yang mengeluarkan darah. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez akan melakukan operasi pada Evan karena ternyata Evan mengidap penyakit lain yaitu memiliki emboli yang sangat besar. Dr. Murphy meminta agar diizinkan mendampingi Dr. Melendez melakukan operasi. Namun Dr. Melendez menolak hal itu karena Dr. Murphy sangat dekat dengan pasien. Bahkan Dr. Murphy berbohong pada orang tua Evan hanya untuk mencoba teori yang memiliki kemungkinan sangat kecil. Lalu akhirnya Dr. Melendez ditemani oleh Dr. Brown dalam melakukan operasi. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez dan Dr. Brown melakukan operasi pada Evan. Singkat cerita, operasi emboli berjalan lancar, namun Dr. Brown dan Dr. Melendez menemukan bahwa ternyata rusuk dari Evan luka-luka. Hal itu membuat bukti yang sangat kuat bahwa Evan benar-benar mengalami osteosarkoma dan sudah menyebar ke rongga dada Evan. Lalu Dr. Melendez menyampaikan hal itu kepada orang tua Evan dan didengar oleh Dr. Murphy. Orang tua dari Evan sangat sedih mendengar hal tersebut. Lalu kita diperlihatkan Evan telah sadar dan didampingi oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya tetap berusaha meyakinkan Evan bahwa dirinya tidak menderita kanker. Namun Evan menjelaskan bahwa tidak ada yang harus ditutup-tutupi lagi karena ia telah mengetahuinya sejak lama. Lalu saat orang tua Evan pergi, Dr. Murphy menghampiri Evan. Dr. Murphy meminta maaf kepada Evan karena telah memberinya harapan palsu karena teorinya salah. Lalu Dr. Murphy mengeluarkan buku yang pernah ia berikan kepada adiknya yaitu Steve. Dan kali ini ia memberikan buku tersebut kepada Evan. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini mohon di subscribe. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya komen aja. See you.